Saya Golago, nggak tahu mau ngomong apa. Dari tadi nggak ada kerjaan, misi medsos, nulis status. Sekarang hari Senin 28 ya. Ya, 28. 20 berapa? Ya, 28 hari perkereta apian. Oke. Ngomongin kereta api saja deh. Transportasi yang saya sukai dari dulu kereta api. Saya dulu tinggal di alun-alun Kota Serang di sebelah selatan. Jadi kalau ke stasiun kereta api itu dekat. Jalan kaki lah, sekitar 500 meter mungkin ya. Jadi kereta api sejak kecil sudah jadi bagian hidup saya. Biasanya saya naik kereta api ke Merak, ke Rangkas Bitung. Kalau nggak salah tahun 80-an tuh masih ada kereta api ke selatan ya, ke Labuan kalau nggak salah. Tahun 80-an 70 berapa lah ya, lupa saya. Kemudian kereta api itu ke arah selatan dihilangkan, dihapuskan karena nggak ada penumpang. Karena orang-orang Labuan semua memilih naik bus murni atau asli. Nah, saya masih menggunakan kereta api ke Jakarta, turun di Senen, di Palmerah, di Tanah Abang terutama. Bahkan waktu saya kerja tahun 89-90-an, saya masih suka menggunakan kereta api dari rumah ke Royal, stasiun kereta api, bayar ala kadarnya. Apalagi pas traveling, wah, kadang-kadang saya nggak bayar, kucing-kucingan. Kalau saya pulang kerja misalnya di Gramedia dulu ya, dari Palmerah saya sering naik gerbong, bayar tuh 100 rupiah tahun 89an. Jujur saya pernah nggak punya uang loh. Untuk pulang tuh nggak punya uang, ada sisa 500 rupiah gitu ya. Naik kereta Batubara, wah, saya memilih biasanya membelakangi kereta, jadi supaya wajah saya nggak kena angin dan bisa hitam. Dan yang naik bukan cuma saya, pedagang-pedagang, orang-orang yang dari Tanah Abang tuh habis belanja bawa satu karung pakaian. Dan kereta api itu biasanya berhenti di Kemang, kalau yang Serang ya. Pokoknya di beberapa sebelum stasiun, jika ada yang turun, kereta berhenti pelan, lalu kondekturnya turun menagihi. Nah, waktu SMA saya pernah berkereta api tahun 80-an kalau nggak salah. Saya naik kereta api sampai Tanah Abang, terus jalan ke Senen, tidur di sebuah masjid tahun 81 kalau nggak salah ya, di masjid di Proyek Senen. Masjidnya masih ada, kemarin saya sempat ke sana sebelum pandemi ini. Lalu naik kereta api dari situ ke mana ya, nyambung lah naik kereta api gerbong sampai ke Banyuwangi. Jadi saya bukan hafal, saya biasanya nanya dulu, stasiun kereta api terbuka, tidur di peron boleh, lihat-lihat jadwal, nggak usah beli tiket. Sekarang rapi ya, sejak zonan rapi, tapi tidak asik sebetulnya ya. Saya di usia tua ini memang asik tidur di kereta api, nggak ada pedagang. Tapi jika buat anak muda, suasana seperti itu terutama buat penulis, wah, kereta api zaman dulu itu kamu bisa berdiri, nggak ada ruang. Berdiri, dempet-dempetan, nggak ada ruang. Benar-benar itu, ya Allah. Saya kalau dari Serang ke Tanah Abang begitu, tas taruh depan, pakai celana pendek kita jepit aja, semua sepatu, baju buat kantor ya taruh di dalam, kuyup, basah kuyup. Sampai di Jakarta, di Palmerah tuh biasanya saya mandi dulu tuh di bawah, mandi. Waduh, itu
pelecehan seksual buat perempuan-perempuan, copet, aduh men, saya sampai hafal dan mereka nggak ganggu saya, alhamdulillah. Luar biasa. Kalau mudik, ya Allah, saya pernah ikut liputan itu, sampai naik di depan lokomotif, Masya Allah, ngalamin di atap, ngalamin saya tuh. Wah, jadi saya pernah ngalamin ke atap tuh pernah. Kalau lagi traveling itu saya ingat ya, kucing-kucingan di setiap stasiun turun disesuaikan dengan dimana posisi kondektur sampai ke belakang. Kalau mepet-mepet itu saya di gerbong paling belakang bersama tukang sayur yang bawa binatang. Saya bayar seadanya saja, tapi rata-rata kondekturnya baik. Mungkin kasihan kali ya melihat saya cacat gini. Saya juga sempat menulis beberapa episode cerita pendek, dan terutama di Balada Siroy itu saya mendokumentasikan kereta api nih ya, Blue Ransel. Episode Blue Ransel ini Balada Siroy kelima. Jadi kalau ingin tahu kereta api pada masa tahun 90, 80, 70, baca Balada Siroy, terutama episode Blue Ransel. Di Blue Ransel itu tokoh Roy, juga tokoh anak muda lain yang senang backpacking atau traveling itu menggunakan transportasi kereta api. Di Sumatera saya pernah naik kereta api dari Palembang ke Lubuk Linggau, kemudian Binjai, Medan, Lampung sampai Palembang. Jadi selain itu nggak ada lagi. Di Kalimantan belum ada, di Sulawesi belum ada, apalagi Indonesia Timur. Tapi sekarang sedang dibuat ya jalur kereta api di Kalimantan. Memang agak aneh negeri ini, pembangunan terpusat di Jawa. Di era Jokowi memang agak pesat pembangunan, walaupun di era SBY sudah disiapkan pembebasan tanahnya dan sebagainya. Barangkali ramalan Jayabaya memang sekarang pelan-pelan udah mulai terbukti ya, Jawa dibalut besi. Kereta api daerah Jonan mulai berubah. Kadang-kadang memang kalau kamu bekerja atau di usia yang sudah di atas 30-an memang mendambakan naik kereta itu nyaman ya. Sekarang dari Tanah Abang komuter lain double track udah nyampe ke Rangkas Bitung. Nah, Rangkas Bitung Serang sedang dibangun sekarang. Bahkan jalan tol juga Serang ke Banten Selatan sedang dibangun. Jadi kereta api transportasi massa terlambat memang. Tahun berapa ya? 2016 apa ya? MRT di Indonesia, Jakarta mulai dioperasikan ya. Jadi Jakarta sekarang keren punya MRT, LRT. Nanti Bekasi terus sampai Bogor juga akan ada komuter lain. Saya pernah naik kereta api dari Kuala Namu Medan ke alun-alun Merdeka di Medan. Itu enak juga kereta apinya, hampir sama dengan kereta api di Kuala Lumpur International Airport sampai ke Central Station di Kuala Lumpur. Enak sekali. Cuma saya belum nyoba nih kereta api dari Bandara Soekarno-Hatta ke Gambir. Saya sih berharap sekali Jokowi membangun jalur komuter lain itu dari Bandara Soekarno-Hatta ke langsung ke Serang, jangan lewat
Rangkas Bitung. Jadi kan sudah ada tuh kereta api dari mana itu, dari Grogol, dari Tanah Tinggi, dari Bukit Duri ke Tangerang. Nah jalur itu sebetulnya bisa melewati bandara kan. Nah dari bandara cobain langsung ke Pasar Anyar Tangerang. Dari Tangerang ya bolehlah saya ganti bus misalnya, tapi di Tanah Tinggi itu di Pasar Anyar itu nggak bisa naik bus ke Merak, harus jalan, harus nyambung, kecuali saya berhenti di Tanah Tinggi, jalan sedikit ke jalan raya, baru di situ ada bus stop, naik dari situ. Jadi turunnya di Tanah Tinggi. Tapi secara keseluruhan perkereta apian di Indonesia mulai membaik, dalam artian memang pada akhirnya kita harus menghargai penumpang yang sudah membayar. Warga Indonesia sekarang sudah harus mulai berpikir modern bahwa kita harus membayar pajak. Jika kita menggunakan jasa orang harus bayar. Begitu juga angkutan, pemerintah mensubsidi dalam bentuk harga tiket yang tidak terlalu mahal. Nah saya rasa seperti itu. Jadi transparansi itu kan dimulainya sebetulnya dari taksi ya. Bluebird itu udah cukup, sekarang udah ada Gojek, bus, mobil-mobil online itu, taksi online itu cukup transparan. Jadi kita bisa melihat berapa harganya. Nah kereta api juga seperti itu, tinggal transportasi bus yang kadang tidak transparan, sering naikin penumpang di pinggir jalan, terutama di jalan tol. Jadi sekali lagi selamat hari ulang tahun PT Kereta Api Indonesia. Mudah-mudahan ini yang agak aneh, Banten itu kan dekat Jakarta, jadi tapi transportasi kereta apinya belum digarap dengan sempurna. Merak, Rangkas Bitung, Tanah Abang itu sebetulnya jalur yang sangat lumayan padat karena banyak orang dari Sumatera nyampe ke Merak itu menggunakan jasa kereta api. Nah dulu ada kereta api namanya Krakatau sampai ke Kediri. Kami sekeluarga cukup terbantu. Kalau mau mudik ke Solo ke rumah istri saya, lebih suka naik kereta api. Jadi enak. Kenapa? Dihilangkan lagi. Jadi tolong direktur Menteri BUMN ya. Tolong kereta api diadain lagi deh antara Merak sampai ke Jawa, supaya saya sekeluarga bisa ke Jogja. Banyak juga kok orang Banten yang kuliah di Jogja. Waktu masih ada Krakatau, mereka terbantu. Kalau naik bus itu macet. Oke, selamat ulang tahun Kereta Api Indonesia. Terima kasih sudah menonton Golagung TV. Akun YouTube Ramah Keluarga tentang literasi semua ada di sini. Nah, gimana? Seru nggak cerita tentang kereta api? Bagaimana dengan cerita Anda tentang kereta api? Golagung TV tentang literasi semua ada di sini. Golagung TV tentang literasi semua ada di sini.